Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Balok Sederhana, Cantilever, dan juga Overhand. Saya Fadila Istiara Rahab dengan NIM 220404006. Saya Mebri Pardede dengan NIM 22013. Saya Era Fazira dengan NIM 240404025. Yang pertama adalah pendahuluan. Struktur dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa elemen yang terkoneksi sedemikian sehingga dapat menanggung beban yang diberikan. Analisis struktur adalah metode yang diterapkan untuk mendapatkan hubungan antara gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda bermassa dengan gaya internal yang dihasilkan. Struktur juga berperan sebagai penopang bagi elemen-elemen non-struktur seperti interior dan juga arsitektur, tetapi juga memastikan keselamatan dan stabilitas bangunan secara keseluruhan. Keseimbangan adalah keadaan dari suatu benda di mana resultan dari gaya-gaya yang bekerja sama dengan nol. Ada tiga keseimbangan. Yang pertama, sigma V sama dengan nol, jumlah gaya vertikal sama dengan nol, sigma H sama dengan nol, jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan nol, sigma M sama dengan nol, jumlah momen sama dengan nol. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka benda dikatakan dalam keadaan tidak seimbang, mengalami gerak translasi, rotasi, atau kombinasi keduanya. Kemudian ada elemen pada struktur, di mana bangunan adalah elemen pada struktur bangunan adalah komponen-komponen penyusun yang memiliki fungsi spesifik dalam mendukung dan menyalurkan beban dari bangunan. Bagian dari struktur yang terkena gaya tarik sering disebut sebagai batang pengikat atau penyangga. Elemen ini biasanya mempunyai penampang yang ramping. Balok merupakan elemen horizontal yang berfungsi untuk memikul beban vertikal atau bagian struktur yang berfungsi menahan beban struktur atas dan menyalurkannya ke kolom. Komponen struktur yang umumnya vertikal dan menahan beban tekan aksial disebut kolom. Ada tiga elemen di mana ada elemen batang pengikat, ada elemen kolom, dan elemen balok. Kemudian ada tiga tumpuan. Yang pertama ada tumpuan sendi, kemudian tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Kalau tumpuan sendi itu dapat menahan gaya tekan, tarik, dan berbagi arah vertikal dan horizontal. Gaya tekan dan tarik ini tetap akan melalui pusat sendi. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen atau meneruskan momen. Kemudian untuk tumpuan roll ini tidak dapat menahan gaya tarik dan tekan sembarang arah. Tumpuan ini hanya bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik berarah vertikal saja. Tumpuan roll tidak dapat menahan momen atau meneruskan momen. Kemudian untuk tumpuan jepit adalah jenis tumpuan dalam mekanika teknik untuk mendukung struktur dengan memberikan stabilitas dan kekakuan. Tumpuan dapat menahan gaya dalam tiga arah, yaitu vertikal, horizontal, serta momen. Jadi sering disebut sebagai tumpuan kaku atau rigid. Next, Kak. Kemudian balok adalah struktur yang ditujukan untuk memikul. Kemudian balok adalah struktur yang ditujukan untuk memikul beban transversal saja. Suatu balok akan teranalisa dengan secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya itu telah diperoleh. Ada tiga balok, yaitu sederhana, cantilever, dan overhang. Kalau balok sederhana itu adalah sebuah balok yang ditumpu pada kedua ujungnya dengan memiliki sebuah sendi di salah satu ujungnya dan sebuah roll di salah satu ujung yang lainnya. Kemudian balok cantilever adalah balok yang hanya didukung oleh salah satu ujungnya saja, sedangkan ujung yang lainnya menggantung atau tidak mempunyai penyangga. Kemudian yang terakhir ada balok overhang, yaitu balok yang gaya atau berat yang diterapkan pada bagian balok yang menonjol tanpa tumpuan langsung. Kemudian untuk perhitungan balok, kami mengambil studi kasus yaitu perpustakaan usul, di mana peninjauan balok sederhana dilakukan, kemudian pengukuran banjang bentang didapatkan hasil dengan L 7,7 meter ataupun 7.700 mm. Kemudian untuk balok sederhana beban terpusat, berikut merupakan gambar sketsa diagramnya, di mana dilakukan yang pertama adalah mencari reaksi perletakan. Kemudian dengan L 7,7 meter dengan dua sisi 3,85 meter dan 3,85 meter. Sigma MA sama dengan 0.
minus RBV dikali 7,7, L itu sendiri ditambah P dikali 3,5 sama dengan 0. RBV sama dengan 50 dan nilai P dikali 3,5 dibagi 7,7, maka didapatkan hasil 25 kilonewton. Kemudian sigma MB sama dengan 0, RAV dikali 7,7 dikurang P dikali 3,85, maka RAV sama dengan 25 kilonewton. Kemudian di tahap kedua itu checking, sigma MV sama dengan 0, RAV tambah RBV dikurang P. RAV didapat 25 ditambah 25 dikurang 5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 sama dengan oke. Kemudian sigma H horizontalnya RH sama dengan 0, 0 sama dengan oke. Kemudian kita dicari nilai shear force diagramnya atau nilai gesernya. SA sama dengan RAV yaitu 25 kN, SC sama dengan RAV dikurang P, maka 25 dikurang 50 sama dengan minus 25 kilonewton. SB sama dengan RAV dikurang P ditambah BV sama dengan 0. Kemudian BMD ataupun bending moment diagramnya, momen lentur, MA sama dengan RAV dikali 0, maka 0 kN meter. MC sama dengan RAV dikali 3,85 dikurang P dikali 0, dapati hasil 96,25 kN meter. Kemudian MB sama dengan RAV dikali L 7,7 dikurang P 50 dikali 3,85 ditambah RBV 25 kali 0 sama dengan 0 kN meter. Maka didapatkan hasil berikut dari gambar bending momennya, shear force-nya, dan juga normal force diagramnya. Kemudian balok sederhana beban merata dengan Q 404 kg Newton. 404 kg dengan L yang sama 7,7 meter. Yang pertama adalah mencari reaksi perletakan. Digambarkan RHH horizontalnya, RAV vertikal, dan juga RBV-nya. Sigma MA sama dengan 0, minus RBV dikali 7,7 ditambah Q dikali 7,7 dikali 3,85 sama dengan 0. Maka RBV didapat 1.555,40 kg. Kemudian sigma MB, RAV dikali L 7,7 dikurang Q dikali L dikali setengahnya 3,85 sama dengan 0. Dapati nilai RAV sama dengan 1.555,40 kg. Kemudian yang kedua dilakukan checking, sigma V sama dengan 0, RAV ditambah RBV dikurang Q dikali 7,7, maka didapatkan hasil 0 sama dengan 0, maka oke. Dan juga sigma H sama dengan 0, RH sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0 berarti oke. Kemudian kita mencari nilai gesernya, SFD-nya, SA sama dengan RAV yaitu 1.555,40 kg, dan SB sama dengan min RBV sama dengan min 1.550,40 kg. Maka dicari jarak untuk momen maksimumnya, RAV dikurang Q dikali X, 1.555 dikurang 4 dikurang 404 dari nilai Q tadi, X sama dengan 3,85 meter. Kemudian bending momennya, MA sama dengan MB sama dengan 0 kg meter, M max-nya itu RAV dikali 3,85 dikurang Q dikali 3,85 dikali 1,93. Maka didapat hasil 2.986,37 kg meter. Maka berikut merupakan gambar BMD, SFD, dan NFD-nya dengan jarak maksimumnya itu 3,85 meter dan MX-nya 2.986,37 kg meter. Next. Berikut contoh gambar balok sederhana beban segitiga di mana bebannya itu semakin besar ke satu arah. Untuk mencari reaksi perletakannya itu kita menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0, di mana min RBF kali 7,7 ditambah R dikali 2,2/3 L sama dengan 0, maka didapat RBF-nya 2,56 T. Begitu juga dengan sigma MB. Sigma MB-nya sama dengan 0, maka RAF dikali 7,7 dikurang R dikali 1/3 L sama dengan 0, maka didapat RAF-nya 1,28 T. Karena distribusi bebannya tidak simetris, maka reaksi yang terjadi juga tidak sama. Untuk mencari nilai gesernya, dia
ada SAF-nya sama dengan RAF-nya yaitu 1,28 T, SFB-nya sama dengan min RBF yaitu min 2,56 T. Untuk mencari X di SFX-nya itu eh, RAF dikurang setengah dikali Q dikali X sama dengan 0, maka didapat hasilnya 4,62 M. Nah, kemudian pada momen maksimumnya itu MA sama dengan MB sama dengan 0. Eh, maka M, M max sama dengan RAF kali X dikurang setengah dikali Q, X dikali 1/3 X. Maka hasilnya itu didapat 3,94 TM. Kemudian masuk ke checking di mana sigma F-nya sama dengan 0, RAF ditambah RBF dikurang R sama dengan 0, maka RAF-nya itu 1,28 ditambah 2 RBF-nya itu 2,56 dikurang R-nya itu setengah dikali 7,7 dikali 1 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Untuk sigma H-nya sama dengan 0, maka RAH-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0 berarti oke. Berikut gambar dari BMD, SFD, dan NFD. Kemudian pada contoh balok overhang ini, dia kita cari dulu reaksi perletakannya. Dia ada dua beban terpusatnya itu di mana P1 sebesar 30 kilonewton, P2 35 kilonewton. Maka sigma MA-nya sama dengan 0, min RBF dikali 7,7 ditambah P1 dikali 3,85 ditambah P2 dikali 9,7 sama dengan 0, maka didapat RBF-nya 59,10 kilonewton. Untuk sigma MB-nya sama dengan 0, RAF-nya itu dikali 7,7 dikurang P1 dikali 3,8 ditambah P2 dikali 2 sama dengan 0, maka RAF yang didapat 5,90 kilonewton. Untuk checkingnya itu sigma F sama dengan 0, RAF ditambah RBF dikurang P1 kurang P2, maka hasilnya 0. Sigma H sama dengan 0, di mana RAH-nya ini sama dengan 0. Kemudian masuk ke BMD-nya, di mana MA sama dengan RAF dikali 0 ditambah RAH dikali 0, maka hasilnya 0. Masuk ke MC-nya, di mana RAF dikali 3,85, maka didapat 22,715 kilonewton. Untuk MB-nya sama dengan RAF dikali 7,7 dikurang P1 dikali 3,85, maka didapat min 70,7 kilonewton. Untuk MD-nya RAF dikali 9,7 dikurang P1 dikali 5,85 ditambah RBF kali 2, maka didapat hasilnya 0. Untuk nilai gesernya, dimulai dari SA yaitu RAF sama dengan 5,90 kilonewton. Untuk SC-nya RAF dikurang P1, maka hasilnya min 24,1 kilonewton. Untuk SB-nya itu RAF dikurang P1 ditambah RBF, maka didapatkan 35 kilonewton. Untuk SD-nya itu RAF dikurang P1 ditambah RBF kurang P2, maka dihasilkan nilainya 0. Nah, berikut grafik gaya dalamnya, di mana dia tidak, di mana gayanya itu karena tidak terdapat beban horizontal, maka gaya normal pada seluruh baloknya itu bernilai 0. Kemudian saya akan menjelaskan tentang balok cantilever dengan beban merata. Jadi di soal ada sebuah balok dengan beban merata di atas bentang 2 meter dengan berat bebannya itu 100 kg dengan
tumpuan jepit di titik A. Jadi kita mencari reaksi perletakannya dahulu. Kita cari nilai momennya. Sigma momen A sama dengan 0, minus momen di A dikurang QL 1/2L sama dengan 0. Jadi momen di titik A sama dengan minus 200 kg per meter. Kemudian kita cek dengan persamaan keseimbangan vertikal. Sigma P sama dengan 0, RAP kurang QL sama dengan 0. Jadi nilai RAP-nya sama dengan nilai QL-nya, yaitu 200 kg. Kenapa nilai RAP-nya 200 kg? Karena beban 100 kg-nya itu bekerja di tiap bentang 1 meter. Kemudian kita mencari nilai gesernya. Nilai geser di titik A, DA sama dengan RAV dikurang RAP sama dengan QL sama dengan 200 kg. Dan nilai geser di titik B, DB sama dengan RAV dikurang QL sama dengan 0. Next, Kak. Kemudian kita gambarkan grafik gaya-gaya dalamnya. Di sini tidak ada gaya normal karena tidak ada beban yang bekerja horizontal. Kemudian ada soal balok cantilever dengan beban terpusat. Jadi beban terpusatnya ada di titik C dengan berat bebannya P sama dengan 100 dan panjang bentangnya 2 meter. Kemudian ada tumpuan jepit di titik A. Jadi kita mencari reaksi perletakannya menggunakan persamaan keseimbangan vertikal, yaitu sigma P sama dengan 0, RAV dikurang P sama dengan 0, RAP sama dengan P sama dengan 100 kg. Kemudian kita mencari nilai momennya atau bending momennya. Sigma MA-nya sama dengan 0, sigma MA sama dengan minus P dikali L. Jadi sigma momennya min 100 dikali 2. Jadi sama dengan min 200 kg per meter. Kemudian kita mencari nilai gesernya. SFA sama dengan RAV sama dengan 100 kg. SFB sama dengan RAV dikurang P. Jadi 100 dikurang 100 sama dengan 0. Next, Kak. Kemudian kita menggambarkan grafik gaya-gaya dalamnya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.